Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana a'inna ala husni siyami wa husnil qiyami wa na'udzubika ya Rabbana minar riya wal kibri wal hasadi wa inna ya Rabbana ala dzikrik wa husrik wa husni ibadatik amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara dan Jeruk Legi, Dr. Anda Anisatul Umniah MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Tritih Kulon 11 Bapak Sukardi SPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru pendidikan agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mencicipi manisnya bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di Ramadan yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'ahum, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema bila doa tak terjawab. Ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang tokoh atau ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais. Beliau sedang berjalan-jalan di tengah-tengah kota Basrah. Kemudian berkumpullah beberapa orang menghampiri beliau dan bertanya, "Ya Imam, wahai Imam, bukankah jelas dikatakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan, memintalah kepadaku maka niscaya akan aku penuhi permintaanmu. Bukankah jelas janji Allah dalam Al-Quran, ya Imam? Tapi kenapa telah lama kami berdoa, telah lama kami meminta, tapi kok doa kami sampai saat ini tidak ada yang diijabah oleh Allah? Apakah doa kami yang salah, ataukah Allah yang tidak mendengar doa kami?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang imam pun tersenyum lalu menjawab, "Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, tahukah kalian kenapa doa-doa kalian tidak terijabah oleh Allah? Itu karena hati tuan-tuan telah mati. Bagaimana bisa hati yang mati doanya akan didengar oleh Allah? Dari hati yang mati tidak mungkin bisa menimbulkan getaran-getaran yang menyebabkan adanya hubungan antara doamu dengan Allah. Dari hati yang mati tidak mungkin bisa menimbulkan percikan-percikan dari doamu sampai bisa mengetuk pintu ars. Jadi hatimu mati sehingga doamu tidak diijabah oleh Allah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendengar pertanyaan dan jawaban tersebut terlihatlah sangat sepele. Namun jika kita ingin menukik lebih dalam, sesungguhnya kesengsaraan apa yang paling besar dalam hidup ini? Yaitu ketika Allah sudah masa bodoh dengan kita, ketika Allah sudah cuek dengan kita, ketika Allah sudah tidak peduli dan berpaling dari kita, sehingga apa yang kita munajatkan, apa yang menjadi doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah? Beliau menjawab, ada 4 faktor yang menyebabkan hati yang mati. Yang pertama yaitu araftumullah walam tuftuhu haqqahu. Kamu tahu Allah,
Kamu kenal Allah, kamu tahu persis Allah, walam tuftuhu haqqahu. Tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak kamu laksanakan. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Kamu kenal Allah, kenal. Kamu tahu Allah, tahu. Bahkan kita mengajarkan kepada anak-anak kita, hai anak-anak, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung yang begitu besar, lautan yang luas? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya? Allah. Tetapi kita kadang lalai bahkan meninggalkan untuk menyembah Allah. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Bukankah Al-Fatihah juga mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di sana ditulis na'budu dulu baru nasta'in. Menyembah dulu baru pertolongan akan datang. Kalau na'budunya baik, maka nasta'innya akan datang. Sebaliknya, jika na'budunya buruk, maka jangan harapkan nasta'in akan datang kepadamu. Itu yang menyebabkan hati menjadi mati. Lalu apa faktor yang kedua yang menyebabkan hati kita mati? Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu membaca Al-Quran, kamu dengungkan Al-Quran, kamu lantunkan Al-Quran dengan begitu indahnya, walam ta'malu bih. Tetapi ajaran-ajaran yang berada di dalam Al-Quran tidak kamu laksanakan. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Kalau diibaratkan, ketika kita mendapatkan surat perintah dari atasan, bukankah atasan menginginkan kita melakukan perintah yang ada dalam surat tersebut? Kalau atasan memberi surat perintah, hanya kita baca, tetapi tidak kita amalkan perintahnya, apakah atasan akan marah? Tentu akan marah. Begitu pula Al-Quran diturunkan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Itu penting untuk dibaca. Setelah dibaca, dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu faktor yang ketiga yang menyebabkan hati menjadi mati, yang ketiga yaitu akaltu nikmata rabbikum walam tashkurullah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, kamu gunakan nikmat Tuhanmu, walam tashkurullah, tetapi kamu lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Bukankah jelas dalam Al-Quran, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Allah memberikan berjuta-juta nikmat dalam hidup ini. Allah menghamparkan nikmat di lautan yang berupa ikan yang melimpah sehingga nelayan bisa mengambilnya setiap hari. Allah menghamparkan nikmat di daratan berupa tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang segar yang dapat kita makan setiap hari. Allah memberikan udara yang segar sehingga kita bisa hirup setiap hari. Dari sekian banyak nikmat yang tidak sanggup untuk kita menghitungnya, hanya satu perintah Allah, yaitu syukuri nikmatku. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Namun barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lalu apa faktor yang keempat yang menyebabkan hati menjadi mati? Yang keempat yaitu qultum annal mauta haqqun walam tasta'idullah. Kamu yakin, kamu percaya bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Kamu tahu betul bahwa sesungguhnya kematian itu nyata, walam tasta'idullah, tetapi kamu tidak mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Seperti halnya ketika kita ingin mengadakan perjalanan yang jauh, kita pasti membutuhkan bekal. Kita butuh bekal makanan, kita butuh bekal uang, bekal bensin dan lain-lain supaya perjalanan kita lancar. Begitu juga dengan hidup.
kita diberikan kehidupan yang panjang, kita pasti membutuhkan bekal untuk nanti kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia. Namun, orang yang paling sengsara adalah ketika diberikan umur yang panjang, ketika diberikan kehidupan yang lama, belum cukup ibadahnya, belum cukup bekalnya, namun sudah dihadapkan dengan kematian, maka dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan yang mulia, di mana setiap amal-amal kita akan mendapatkan pahala berkali lipat dibanding bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menghidupkan hati kita agar hati kita tidak mati. Sebab jika hati kita mati, Allah akan berpaling dari kita. Jika Allah sudah berpaling dari kita, kemana lagi langit tempat kita berteduh? Kemana lagi bumi tempat kita berpijak? Kita tidak punya pegangan, kita tidak punya sandaran, sehingga kita hidup dunia ini bagaikan bangkai yang berjalan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama menghidupkan hati kita agar apa yang menjadi munajat kita, agar apa yang menjadi doa kita dapat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama yaitu mari kita sama-sama laksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, bacalah Al-Quran, kemudian fahami. Lalu yang terpenting adalah amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu apa yang ketiga? Yaitu jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Lalu yang keempat yaitu persiapkan diri kita untuk menghadapi akhir dari kehidupan ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang beruntung kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.